Halo semuanya, selamat datang di video kami tentang konsep dasar AI, algoritma dan tren terkini. Nama saya Iza dan bersama teman saya, Saya Alia Feranita Miahyar. kami akan membahas secara komprehensif apa itu AI, bagaimana perkembangannya, dan kenapa ini menjadi topik yang begitu penting pada saat ini. Video ini adalah ringkasan dari mata kuliah kecerdasan artifisial dan pembelajaran mesin yang kami ambil. Betul sekali Iza. Jadi, apa itu sebenarnya AI? Secara sederhana, AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Ini dimulai dari tahun 1950-an dengan tes legendaris dari Alan Turing yang dikenal sebagai Turing Test. Evolusi AI berkembang dari era yang pertama itu ada symbolic AI, kemudian masuk ke era machine learning, dan sekarang kita ada di era deep learning. Penting juga untuk kalian memahami klasifikasi AI. Yang pertama itu ada narrow AI atau weak AI. Adalah AI yang dirancang dan dilatih untuk satu tugas spesifik seperti Siri atau Google Translate. Yang kedua, itu ada general AI, adalah AI dengan kecerdasan setara manusia. Yang ketiga, ada super AI, adalah AI yang jauh lebih cerdas dari manusia. Nah, selanjutnya itu ada hierarki. Hierarki ini yang sangat penting. AI adalah bidang besar machine learning atau ML adalah subnet dari AI yang fokus pada kemampuan mesin untuk belajar dari data tanpa diprogram secara explicit. Dan deep learning adalah subnet dari ML yang menggunakan arsitektur jaringan saraf tier 1 atau neural networks dengan banyak lapisan. Oke. Yang pertama itu ada problem solving approach. Di sini AI menggunakan algoritma pencarian seperti BERT, BERT first search and depth first search untuk menemukan solusi. Selain itu ada knowledge res- respress. Selanjutnya ada knowledge representation, yaitu cara AI menyimpan pengetahuan seperti menggunakan aturan atau rules, frame atau jaringan semantik. Lalu terakhir ada reasoning atau penalaran, di mana AI bisa menarik kesimpulan seperti penalaran deduktif atau edukatif. Nah, yang kedua itu ada learning paradigms, atau ada tiga jenis pembelajaran utama. Yang pertama itu supervised learning. AI belajar dari data yang sudah diberi label, contohnya klasifikasi, memprediksi kategori, atau regresi, yaitu memprediksi nilai kontinu. Terus yang kedua itu ada unsupervised learning, yaitu AI menemukan pola tersembunyi dalam data tanpa tabel. Contohnya, clustering untuk mengelompokkan data yang serupa. Yang ketiga itu ada reinforcement learning. AI belajar melalui interaksi dengan lingkungannya menggunakan sistem reward dan punishment. Nah, selanjutnya yang ketiga ada beberapa terminologi kunci. Agent adalah entitas ontom atau berinteraksi dengan environmentnya. Ia memiliki perception atau memproses input dari sensor dan melakukan action atau keputusan dan respon. Contohnya sebuah chatbot adalah AI agent. Ia menerima input teks. Perception memprosesnya untuk knowledge base atau reasoning dan memberikan respon yang tepat atau action lingkungannya adalah konteks percakapan itu sendiri. Nah, mari kita perdalam lagi tentang dengan konsep arsitektur AI. Salah satu konsep dasarnya adalah computational intelligence. Ada simbolik AI yang berbasis logika, connection AI yang terinspirasi jaringan saraf, dan evolutionary AI yang menggunakan algoritma genetik. Nah, untuk arsitekturnya ada expert sistem yang menggunakan aturan berbasis if-then untuk membuat keputusan, contohnya diagnosis medis, di mana sistem akan menggunakan aturan seperti if demam tinggi and batuk kering, dan kemungkinan COVID-19 Lalu ada neural networks yang terdiri dari unit pemrosesan yang saling terhubung untuk belajar pola data tanpa aturan eksplisit. Nah, selanjutnya
Sekarang kita akan membahas beberapa algoritma AI klasik yang paling sering digunakan. Yang, per- yang pertama itu, nah sekarang kita akan membahas beberapa algoritma AI klasik yang sering paling digunakan. Nah, yang pertama itu ada Uniform Search atau Bird First Search atau BFS mengeksplorasi level demi level, sedangkan Depth First Search atau DFS mengeksplorasi secara mendalam terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada Informed Infor Search. Salah satu yang paling terkenal adalah algoritma untuk menemukan jalur optimal. Nah, di ranah machine learning itu ada beberapa algoritma penting. Yang pertama itu ada supervised learning. Itu decision trees bekerja seperti diagram alur keputusan di mana setiap node adalah pertanyaan dan setiap daun adalah keputusan akhir. Contohnya, apakah usia lebih dari 25? Jika ya, apakah gaji 5 juta di atas 5 juta? Jika ya, maka eligible untuk kredit. Nah, yang kedua itu ada unsupervised learning. Q-means clustering adalah algoritma yang mengelompokkan data yang serupa. Nah, yang terakhir itu ada reinforcement learning. Q-learning adalah algoritma untuk belajar berbasis nilai. Nah, 2 dekade terakhir ini kita menyaksikan deep learning revolution. Salah satu algoritma kuncinya adalah Deep Learning Revolution. Salah satu algoritma kuncinya adalah Convolutional Neural Network atau CNN yang sangat sukses dalam pengenalan gambar dan fisik komputer. Contoh nyatanya adalah pengenalan objek di foto ataupun diagnosa pencitraan medis. Nah, kemudian ada Recurrent Neural Networks atau RNN dan variannya seperti LSTM yang dirancang untuk memproses data sekuensial seperti teks dan deret waktu. Evolusi besar berikutnya adalah transformer arsitektur. Ini menggunakan mekanisme attention yang memungkinkan model untuk fokus pada bagian yang relevan. Dari input data yang merupakan terobosan untuk memproses bahasa alami. Contohnya adalah BERT dan seri GPT. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir nih, yaitu ada generative AI. Pasti kalian semua tuh nggak asing kan sama generative AI, Generative Advanced Networks atau GANs, di mana dua jaringan generator dan diskriminator bersaing untuk menghasilkan konten realistis seperti sintetis gambar atau transfer daya. Dan yang paling populer saat ini adalah diffusion model yang mengubah noise menjadi gambar. Inilah yang digunakan DALL-E 2, Midjourney, dan Stable Diffusion. Jadi, itu adalah buat kalian yang misalnya suka sekarang bikin prompt tentang mengubah gambar. Jadi misalnya tolong gabungkan gambar ini dengan gambar ini. Nah, itu menggunakan Generative Adversarial Networks atau GANs. Nah, tidak lupa ada large language model seperti seri GPT. ChatGPT adalah contoh LLM yang dilatih secara khusus untuk percakapan, dan ia menggunakan arsitektur transformer untuk memprediksi kata selanjutnya dari triliunan teks. Jadi, kita telah melihat perjalanan AI nih, dari konsep dasar hingga algoritma modern. Penelitian AI saat ini bergerak ke berbagai arah yang menarik, seperti explainable AI, XAAI, untuk membuat keputusan AI lebih transparan, dan L-ethics untuk mengatasi isu bias dan keadilan. Ada juga tren-tren yang baru muncul seperti multimodal AI yang menggabungkan teks, gambar, dan audio, serta short learning yang memungkinkan AI belajar dengan data minimal. Nah, semua ini nunjukin bahwa bidang AI terus berkembang pesat dan menawarkan berbagai kemungkinan. Kami harap video ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dasar-dasar AI, algoritmanya, dan tren. Terima kasih telah menonton. Dadah!